Halo, sudah ada gambarnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah iya, oke. Mbak mic-nya jangan terlalu dekat ya Mbak ya, speakernya pecah di sininya. Ya oke, segitu aja cukup. Ini silakan dari hamba Allah mau curhat, silakan Mbak curhatannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya seorang istri. Dari awal ketemu sama suami itu sampai menikah saya nggak pernah pacaran. Ya. Dan saya melakukan ta'aruf. Di awal perkenalan itu saya melihat seorang suami itu bebek aja. Terus dia sayang sama orang tuanya. Jadi itu mungkin menjadi nilai plus saya untuk menerima dia. Terus setelah menikah kami nggak pernah berbaur. Sedangkan saya ingin sekali punya anak. Suami saya juga nggak pernah memenuhi kebutuhan saya seperti materi gitu, seperti kayak kebutuhan perempuan, kecuali kalau saya tidak melakukan pekerjaan rumah layaknya pembantu. Nah, saat ini saya kan sedang bekerja sudah sekitar 4 bulan. Jadi saya pernah ketemu sama suami itu setelah Idul Fitri kemarin. Karena saya harus dikarantina, karena saya kalau bekerja di rumah sakit. Jadi selama 2 bulan ini saya tidak pernah dihubungi oleh suami saya. Sedangkan saya selalu menghubungi video call, telepon, WhatsApp, itu selalu saya hubungin. Tapi nggak pernah direspon. 2 bulan udah tuh Mbak ya? 2 bulan. Tapi kalau sekitar, kalau misalnya nafkah kayak mengasih uang mingguan, itu dikasih. Tapi kadang saya harus menunggu sekitar 3 atau 4 hari. Jadi nggak tepat waktu. Yeah. Nah, saya pernah pulang ke rumah sebentar waktu Idul Fitri kemarin, tapi saya malah dimarahin gitu. Kok dimarahin? Jadi saya kurang tahu Ustadz, kenapa. Saya tanya, nggak kenapa-napa, katanya kayak gitu aja. Jadi sikap saya sekarang ini harus kayak gimana? Oke Mbak ya jangan dimatiin dulu teleponnya biar sama-sama kita dengarkan juga nasihat dari guru-guru. Jadi menikah ini sepertinya udah kurang harmonis nih, pada pernikahan ini belum terlalu lama ya. Nah tapi ini bicara masalah tentang keinginan punya anak juga, ternyata istrinya juga tidak dikasih kebutuhannya, gimana mau punya anak kan begitu. Begitu juga dengan bicara masalah nafkah tadi, walaupun tetap dikasih tapi agak delay waktunya. Tapi alhamdulillah masih dikasih. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz Syam sebagai istri pulang malah dimarahin sama suaminya, nggak jelas marahnya kenapa gitu loh. Mohon izin coba dari Ustaz Syam dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mbaknya pulang kemana? Pulang ke rumah orang tua mbak atau orang pulang tua ke tadi. pulang ke rumah orang tua mbak? Iya Mbak ya. Pulang ke rumah. Oh, pulang ke rumah orang tua. Kami, Oh pulang ke rumah suami? Oh malah dimarahi kalau pulang gitu ya. Iya, jadi dia nginep di rumah ibunya. Sedikit bingung kami menanggapinya karena mengatakan bahwa menikah tapi tidak pernah berbaur gitu. Tidak pernah yang namanya komunikasi, mungkin ada sesuatu yang salah sama suami gitu ya. Maksudnya adalah sesuatu trauma di dalam hatinya yang, tapi beliau juga bukan yang namanya membenci mbaknya gitu. Beliau tidak membenci tapi ada sesuatu mungkin yang tidak diceritakan sebelumnya. Itulah pentingnya yang namanya ta'aruf ini, kan dibilangnya tidak pacaran sampai menikah akhirnya. Pentingnya ta'aruf itu kita harus jujur sejujur-jujurnya. Artinya jujur sejujur-jujurnya, ada yang harus kita sampaikan, sebaiknya kita sampaikan. Tapi sudah terjadi pernikahan, maka sekaranglah akhirnya waktunya untuk komunikasi. Mbaknya mungkin lebih membuka hati, Mas kalau ada yang mau disampaikan saya akan terima dengan lapang dada, apapun yang Mas ingin sampaikan. Karena sesuatu yang sangat janggal gitu ya, ketika ada suami istri tapi tidak yang namanya berbaur gitu. Berarti ada yang salah dalam hal ini. Belum ada cinta sepertinya gitu ya, karena ta'aruf tadi itu, ya, jadi mungkin setelah menikah belum ada cinta sampai nggak berbaur gitu. Betul. Loh. Ini agak aneh memang. Iya, orang yang dipaksa menikah pun kalau yang namanya kewajiban suami istri pasti mereka akan yang namanya sadar bahwasanya ini saya menikah karena Allah. Ketika saya menikah karena Allah maka banyak kewajiban yang harus saya lakukan gitu. Ya coba makanya kita dengar juga lagi Pak, pendapat dari Ustaz Ahmad Khan bagaimana, silakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti ini Mbak. Kata Allah, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Apabila kalian itu terjadi permasalahan atau perdebatan di dalam suatu urusan, apapun urusannya, terlebih lagi dalam urusan rumah tangga yang teramat sangat harus butuh kepada perhatian lebih, maka kembalikanlah semua itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, maka kita diskusikan, ajak ngobrol suami, ada kejujuran satu dengan yang lainnya. Begitu juga sebelum pernikahan juga harus ada kejujuran. Begitu lagi terlebih ketika sudah ada pernikahan, maka harus saling jujur. Kenapa? Karena kalau tidak ada kejujuran yang ada akhirnya berantakan. Rumah tangga bisa
akan terjadi yang namanya perceraian dan lain sebagainya, Betul. ketidakharmonisan dan lain sebagainya karena mungkin kurang komunikasi, kurang jujur, maka diskusikan. Ajak suami ngobrol, musyawarah. Ini kenapa masalahnya kok abang diemin saya? Ya, Kok harus empat kenapa? mata nih, Mbak, Iya, ya, harus empat betul. mata nih, nggak Itu harus bisa bicara, lewat nggak bisa telepon nih, lewat nggak bisa. telepon, nggak bisa lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Iya. Harus bicara langsung. Kenapa kok tidak berbaur? Kenapa kok saya diasingkan? Kenapa kok saya tidak boleh ke rumah Mas dan lain sebagainya? Ini harus ditanya. Iya. Ya, harus ditanya, jawabannya harus jelas, lalu kemudian dicari solusinya. Iya. Kira-kira jalan keluarnya apa? Kalau memang saya nggak boleh ke sana, ya berarti Mas dong tinggal sama saya. Kenapa Iya. harus bisa rumahnya? Betul. Kan rumah berumah tangga, suami istri. Ya, jadi jangan apa? Jangan ada yang namanya hal-hal yang samar sehingga bikin rumah tangga jadi nggak ada kejelasan gitu. Betul. Maka harus dijelaskan. Lalu kemudian setelah itu kita juga mesti banyak introspeksi diri. Kira-kira Iya. apa kekurangan kita? Kok sampai hal ini terjadi? Lalu kira-kira apa kekurangan suami? Apa kira-kira kewajiban saya yang belum saya berikan? Begitu juga kewajiban dari suami. Itu harus ada komunikasi yang jelas. Betul. Ya, jadi saling mengungkapkan perasaan, keluh kesah. Ketika semua sudah selesai, cari solusinya. Kalau perlu ajak seseorang yang mengerti, yang ahli di dalam urusan seperti itu. Apakah konsultan pernikahan, ataukah datang kepada ulama, ataukah kepada orang tua untuk memberikan Itu udah nasihat. solusi akhir tuh Itu ya, solusi solusi akhir. akhir. Kenapa? Agar rumah tangga tetap terjalin dengan harmonis Pada dan walinya, bisa ya. menjalankan yang Amin, namanya iya. rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Mbak, gimana Mbaknya nih kalau bisa tadi kalau kita dengar nasihat dari guru-guru kita adalah Mbak ini ketemu dengan suami berbicara empat mata Mbak. Dari hati ke hati, coba tanyain tatap pandang suaminya pandang Mbaknya, coba bicara dari hati ke hati juga ya. Siapa tahu mudah-mudahan bisa ada solusinya. Sudah puas? Insya Allah udah puas Mas. Iya, sekarang gini ya Mbak ya, pokoknya Mbak temuin suami ngobrol empat mata sama suami dari hati ke hati ya Mbak ya. Makasih banyak Mbaknya, ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Makasih, Assalamualaikum Mbak. Salam warahmatullahi Ini Masya Allah, ini pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang memang ini nggak perlu didapatkan di sekolah, nggak ada didapatkan di sekolah. Sekarang kita lanjutin lagi nih, saya penasaran sama Ustadz Maulana nih, ada kebutuhan terakhir dari istri yang sering diabaikan suaminya. Apakah itu? Dan ternyata Iya. kebutuhan ini tidak boleh terlupakan. Apa itu Ustadz? Setelah petuah, Oh setelah petua, emang ada petua? ada dong. Mana petuahnya? Di tausiah lewat siratal mustaqim supaya kaki kita tetap pada di dalam titian siratal mustaqim. Jadi sepanjang kita berjalan ini kaki kita tetap pada pendirian di mana kita berjalannya itu di dunia dan di akhirat. Nah buat kita mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Ini